selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Nomor 1. Suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat disebut sebagai A. Fasilitas pelayanan kesehatan, B. Puskesmas, C. Rumah sakit, D. UKM, E. UKP. Jawabannya adalah A. Fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pasal 1 disebutkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Nomor 2. Sasaran dari upaya kesehatan masyarakat adalah A. Individu, kelompok, dan masyarakat, B. Individu, keluarga, dan masyarakat, C. Keluarga, kelompok, dan masyarakat, D. Individu, keluarga, dan masyarakat, E. Keluarga, kader, dan masyarakat. Jawabannya adalah C. Keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, pada pasal 6, dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A, Puskesmas berwenang untuk salah satunya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nomor selanjutnya, upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem merupakan definisi dari A. UKP, B. UKM, C. Sistem Informasi Puskesmas, D. Akreditasi Puskesmas, E. Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Jawabannya adalah E. Pelayanan Kesehatan Puskesmas. Nah, pelayanan kesehatan puskesmas disebut dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem. Nomor selanjutnya, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Hal ini merupakan prinsip Puskesmas dari segi A. Keterpaduan dan kesinambungan, B. Paradigma sehat, C. Pertanggungjawaban wilayah, D. Kemandirian masyarakat, E. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Jawabannya adalah B. Paradigma sehat. Nah, adapun prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi paradigma sehat, pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, ketersediaan akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan keterpaduan serta kesinambungan. Berdasarkan prinsip paradigma sehat, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Nomor selanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, maka Puskesmas harus menghitung kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang ketenagaannya. Perhitungan kebutuhan ideal dilakukan melalui analisis beban kerja. Di bawah ini yang bukan bahan pertimbangan dari analisis beban kerja adalah A. Jumlah pelayanan yang diselenggarakan, B. Rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, C. Luas bangunan puskesmas, D. Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya, E. Pembagian waktu kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Luas bangunan puskesmas. Pembahasannya,
Perhitungan kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan masing-masing jenis tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga non-kesehatan dilakukan melalui analisis beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, rasio terhadap jumlah penduduk dan persebarannya, luas karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor selanjutnya, dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter dan/atau dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui A. Uji kompetensi, B. Pengurusan STR, C. SIP, D. Surat izin operasional, E. Kredensial. Jawabannya adalah E. Kredensial. Nah, dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter ataupun dokter layanan primer, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial. Nomor selanjutnya, pelayanan UKM dan UKP yang dilaksanakan dengan pola klaster merupakan salah satu karakteristik penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas di kawasan A. Kota, B. Kabupaten, C. Pedesaan, D. Terpencil, E. Agraris. Jawabannya adalah D. Terpencil. Pembahasannya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut. Salah satunya adalah pelayanan UKM dan UKP-nya dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau atau klaster dan atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas. Nomor selanjutnya, setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Izin operasional berlaku untuk jangka waktu bla 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 dan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya bla 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 sebelum habis masa berlakunya izin operasional. A. 3 tahun 6 bulan, B. 3 tahun 1 tahun, C. 5 tahun 6 bulan, D. 5 tahun 1 tahun, E. 10 tahun 1 tahun. Jawabannya adalah C. 5 tahun 6 bulan. Pembahasannya, izin operasional berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Dan untuk perpanjangan izin operasional dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional. Nomor selanjutnya, registrasi puskesmas dilakukan untuk memperoleh A. Izin operasional, B. Kode puskesmas, C. Surat izin praktik, D. Perpanjangan izin operasional, E. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah B. Untuk memperoleh kode puskesmas. Pembahasannya, pada pasal 35, registrasi dilakukan untuk memperoleh kode puskesmas. Kode puskesmas merupakan identitas khusus dan spesifik yang diberikan oleh Menteri sebagai referensi tunggal yang digunakan untuk komunikasi ataupun interrelasi antar sistem. Nah, registrasi ini dilaksanakan setelah puskesmas memiliki izin operasional. Nomor selanjutnya, Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh A. Camat, B. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, C. Menteri, D. Bupati atau Wali Kota, E. Gubernur. Jawabannya adalah D. Bupati atau Wali Kota. Nah, pada pasal 44, Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Wali Kota. Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Puskesmas, maka harus memenuhi persyaratan
Yang pertama adalah berstatus sebagai ASN, kemudian memiliki pendidikan bidang kesehatan minimal S1 atau D4. Kemudian pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun, lalu memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat, masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun, dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. That's all kawan-kawan, demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.